La haula wa la quwwata illa billahi amma ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idza 'adza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala wa likulli ajalin ummatin fa ijaza ajaluhum la yastahiruna sya'atan wa la yastaqimun. Hadirin rahimakumullah, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul bait, keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Qurtubi bin Bapak Muhammad Rizal beserta keluarga besarnya. Kita doakan bersama semoga dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, diberikan ketaatan dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat Sohibul Bait dalam rangka acara mendoakan daripada almarhum Bapak Muhammad Qurtubi. Dengan izin Allah yang memberikan nikmat kepada kita sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, kita bisa hadir memenuhi daripada undangan Sohibul Bait, mendoakan daripada almarhum. Mudah-mudahan hadir kita, langkah kita dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ustadz Hadi Santoso, Bapak Ustadz Acap Santoso, Bapak Ketua RW, Bapak Haji, Ibu Haji, Bapak Ustadz, lupa saya juga namanya, Ustadz Pendi, Bojol, saya juga Ustadz Pendi, alhamdulillah ada yang hadir. Juga guru-guru yang lain yang ada di depan, mohon maaf tidak disebut atuk-atuk, sudah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur, manfaat ilmunya, barokah rizkinya, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia dan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nggak kerasa malam hari ini kita kumpul di sini mendoakan almarhum yang ke 100 harinya. Nggak kerasa ya, cepat bawaannya. Tahu-tahu udah 3 bulan, dikit lagi udah 1 tahun, dikit lagi udah 2 tahun. Nggak kerasa ya. Keluarga merasa kehilangan, kita pun tetangga merasa kehilangan. Kalau kata Omak nih, Roma Irama nih ya, lagu Omak judulnya Kehilangan ya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa
hidup tanpa dia. Ya Allah, apa hati rasanya itu lagu ya, lebih sedikit ya. Sedih rasanya kita kalau udah kehilangan ya. Orang yang pernah kehilangan orang yang disayang, ketika dipanggil ruhnya, umpamanya suaminya apa istrinya meninggal, yang ditinggal itu terasa bumi itu turun. Saya pernah kehilangan nenek-nenek begitu Pak. Lagi di tempat kerja dikasih tahu sama adek, Bang, nenek-nenek udah meninggal. Bang, rasanya kita ngerasa kita yang istilahnya yang dekat sama dia kehilangan hati, rasanya nih udah enggak apa ya, lemes bawaannya. Semua yang kita hilang itu blok hilang semuanya. Bumi kayak mau rubuh, blok nungguin kita. Itu yang rasa kehilangan. Ya. Lagi hidup terkadang kita ya suka bercanda, suami istri suka ribut, biasa. Ya, kadang-kadang kalau lagi ribut suka nyumpel, bubur mati nggak masih Bang? Ada yang begitu. Saking keselnya dia, ya, sumpah gak bilang mati apalagi begitu, kagak ada gawenya. Ya, giliran udah mati ke hilang. Ya Allah, ya lagi hidup disumpahin, udah meninggal ditangisin, kehilangan. Ya, biar bagaimanapun ya, kalau udah kehilangan kita udah berasa bagaimana, udah gak bakal ketemu. Kalau kata orang dulu, mendingan cerai hidup ketimbang cerai mati. Kalau cerai hidup kita masih ketemu ya, di perapatan sawah kita masih ketemu, dia lagi boncengin bininya, no kayak laki gua kayaknya, anak masih ngelihat jogorogannya. Tapi kalau udah meninggal, apa yang kita lihat? Makamnya paling kita ya, ke makam kita lihatin, kita doain, ya Bang, mohon maaf ya Bang ya, gua banyak salah sama lu, maafin gua Bang ya. Yang di dalam kagak dengar, kalau denger kira-kira bagaimana? Nah kabur. Ya, doain ya orang tua kita, saudara kita yang udah meninggal, kita doain ya. Karena ada 3 hal, 3 aja dah, nggak lama-lama ya. Ada 3 hal yang ditungguin sama orang yang sudah mati. Nih dengerin, ngaji dikit. Ada 3 hal yang ditungguin sama orang yang sudah mati. Yang pertama apa? Yang ditungguin sama orang mati, nungguin kapan datangnya kiamat. Oh, nungguin dia, kapan datangnya kiamat, kapan ini saya mulai dihisap, kapan kira-kira saya masuk ke dalam surga. Ditungguin, nungguin aja. Gimana? Kalau orang amal solehnya banyak, amal ibadahnya banyak, di dalam kubur hitungannya setahun itu bagaikan sehari. Tuh, enak. Kenapa? Dikasih kenikmatan di dalam kubur. Ya, ada yang bilang katanya ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Nikmat kubur diberikan sama Allah. Ketika kita mengantarkan orang yang sudah meninggal 7 langkah, betul? 7 langkah dari orang yang meninggal turun 2 malaikat. Siapa? Munkar, udah kenal itu Pak sama dia. Munkar, nakir, udah kenal kita sama dia. Tapi jangan sering-sering kenal sama malaikat Ijroil. Ada ribet kita kenal sama dia mah. Kalau dia udah akrab lah, dia marah sedikit kan dicabut. Gitu kan? Udah hati-hati kita. Udah kenal munkar nakir. 7 langkah kita mengantarkan sampai orang yang terakhir. Ya, orang terakhir meninggalkan makam kita, turun malaikat munkar nakir. Tugasnya apa dia? Allah tugaskan malaikat munkar nakir menanyakan kita di dalam kubur. Ditanya kita sama dia Pak
7 langkah dari orang mengantar yang terakhir, turun malaikat munkar nakir menanya kita di dalam kubur. Apa yang beliau tanya? Man rabbuka. Tuh, apa? Man rabbuka. Artinya apa? Siapa Tuhanmu? Man rabbuka. Apa jawabnya kita? Ayo. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Allahu Akbar. Salat. Nggak apa-apa Pak, jawab. Nggak ngantuk jadi ya. Allahu Rabbi. Ditanya man rabbuka, kata malaikat munkar nakir, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Tanya lagi sama malaikat munkar nakir, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab kita Muhammad Rasulullah. Ada kurang lebih 7 pertanyaan yang ditanya malaikat munkar nakir sama kita nanti Pak. Ya, man nabiyuka, man kitabuka, man kiblatuka, man ikhwanika. Ditanya kita semua pertanyaan gitu biar apal di sini. Kalau ibadah kita kagak hafal. Ya, kuncinya apa? Ibadah kita di sini rajin, insya Allah nanti ketika kita di dalam kubur turun malaikat munkar nakir, kita ditanya. Kalau jawaban kita semuanya bagus, ya, kalau semua baik-baik jawaban kita itu benar, kata malaikat munkar nakir dengan nada yang lembut, silakan istirahat dengan tenang. Gitu. Kita sering doain minta yang dikubur itu, yang meninggal diluaskan kuburnya. Biar apa? Biar luas. Minta doa itu biar luas, seluas lapangan bola. Subhanallah. Ya kan? Luas kuburan kita itu, dikasih penerangan. Ya Allah, dah lampu begini makalah. Ya, terang hatinya tuh, kayak merkuri. Seterang lampu yang di dunia berkalah, terang dalam kuburnya, diberi terang ya Allah. Nikmat dalam kubur. Kata malaikat munkar nakir, istirahat dengan tenang, nanti aku bawakan seorang bidadari yang akan menemanimu. Datang bidadari, ya Allah, ya kagak jenong malunya bidadarinya, cakep, bidadari, ya kan? Lah iya mulus tinggi, ya kan? Lah tinggi banget lah, rambutnya panjang, putih, giginya putih, lebih dari kagak ada yang gemuk. Oke, saya begini kagak ada ribet jalannya, ya kan? Lebih dari cakep turun, nanya dia siapa kamu? Bingung tuh orang dalam kubur, datang perempuan bidadari, kata si bidadari, saya adalah amalmu selama di dunia yang akan menemanimu sampai nanti datangnya hari kiamat. Subhanallah. Kalau begitu kita lupa sama bini ya Pak? Lupa nggak Pak? Lupa. Ya gue tega banget bini lupa. Ya, udah ada tempatin kita Pak. Ya Allah, nikmat dalam kubur. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita semua ini ketika dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, membawa amal-amal yang baik, nanti di dalam kubur ditemenin yang namanya bidadari, ditemenin Bu. Ya, nanti suami ibu meninggal ditemenin bidadari. Gimana Ustaz kalau saya yang meninggal? Kata perempuan, ditemenin lagi sama bidadari. Laki-laki Pak, ganteng tinggi, kayak Berry Prima, itu tinggi badannya. Subhanallah, ditemenin kita Pak. Ya, dikasih nikmat dalam kubur. Kalau kita ditemenin sama bidadari, makan apa juga enak. Ya, kita mau minum di samping kita bidadari yang tadi nggak ketelan jadi ketelan, gitu kan? Makan nasi ada bidadari, dibang makan sama garam doang enak pasti kemakan.
Gitu kan. Nah kalau bidadarinya gemuk, nah kita bidadari kan mau minum, ya tadi keketalan jadi keketalan kita air, gemukan di bidadari, ya. Iya, dikasih nikmat dalam kubur, ya, ditunggu dah setelah itu pulang datuh malaikat munkar nakir turun nikmat kubur yang kita rasakan. Sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah, yang nggak pernah sujud sama Allah, yang nggak pernah rukuk sama Allah, datang malaikat munkar nakir. Subhanallah, yang ditanya sama pertanyaannya, kalau ketika munkar nakir mendatangi orang yang soleh, mukanya dalam keadaan berseri-seri, senyum terus betul malaikat munkar nakir, enggak berhenti malaikat munkar senyum terus. Dan sebaliknya orang yang enggak pernah ibadah, ya, mati dalam keadaan syu'ul khatimah, boro-boro malaikat munkar nakir mau senyum datang, bawaannya apa? Cemberut mukanya, kagak ada ninggir-ninggirnya malaikat munkar nakir. Dia tahu yang meninggal orang yang nggak pernah ibadah. Subhanallah. Ya, kuburnya mana? Kubur sepitin, seukuran badan. Ya, seukuran badan bisa ngapa-ngapain. Dikasih terang Ustadz kagak. Kalau dikasih lilin, apalagi kagak bisa. Segelap-gelapnya, gelap. Makanya demikian itu orang yang nggak pernah ibadah nanti ngerasain di dalam kubur seperti itu gambarannya. Ya, turun malaikat munkar nakir menanyakan yang pertanyaan tadi ditanyakan nggak bisa ngejawab. Kata munkar nakir, silahkan tidur seadanya yang diberikan di dalam kubur. Disempitkan tanahnya, digelapkan kuburnya. Jangankan bidadari yang datang pertama apa tuh? Ulat-ulat. Tuh, ulat-ulat yang datang nyerbu badan kita. Apa yang pertama diserbu oleh ulat? Diriwayatkan, dijelaskan nanti ulat itu yang pertama diserbu sama dia otak kita, Pak. Tuh, otak kita dibersihin semua, Pak. Semua dibersihin sama ulat. Lari ke dalam perut, lari ke kaki, tinggal tulang doang. Masya Allah. Kayak begitu gambarannya, Pak. Ya, jangan sampai kita kayak gitu. Makanya kita perbanyak ibadah. Ya, jadi yang pertama yang ditungguin sama orang yang udah mati, yakni kapan datangnya hari kiamat. Yang kedua, ini nggak kelamaan. 1 jam. Yang kedua yang ditungguin sama orang yang sudah meninggal, doa kita yang masih pada hidup. Nih kayak begini, ditungguin. Ya, karena orang meninggal hakikatnya masih hidup, cuma beda tempat doang. Tadinya di dalam dunia, pindah ke dalam kubur, alam barzah namanya. Pindah doang, dia masih hidup. Ya, masih hidup. Pindah doang, nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau di dunia kita masih bisa beraktivitas, tapi kalau udah di dalam kubur udah nggak boleh ngapa-ngapain. Tuh enaknya Pak dalam kubur kalau udah mati, gitu. Udah istirahat, istirahatnya. Doain orang tua kita. Ya, diriwayatkan para alim ulama mengatakan saban malam Jumat ahli kubur ruh itu pada pulang. Pulang dia kemana? Ke rumahnya masing-masing, izin sama Allah, diizinkan sama Allah. Silahkan kamu pulang, silahkan kamu keluar rumah, keluar dalam kubur, melihat rumahnya masing-masing. Kalau di rumahnya udah ada yang baca Yasin, ada yang baca sholawat, malam Jumatnya dibaca segala macam pembacaan, niatin buat yang sudah meninggal. Dia pulang dalam keadaan gembira, lapor sama Allah, ya Allah, alhamdulillah rumah saya, anak saya, cucu, mantu semua masih ngedoain saya, hati saya gembira ya Allah. Tuh,
diberikan keringanan oleh Allah, siksa dalam kubur. Sebaliknya ketika dia pulang ke rumah, di rumah nggak ada sapa-sapa, mantunya lagi main tiktokan gitu, anaknya lagi main HP, nggak berhenti-berhenti tuh HP dicolekin terus, nggak berhenti-berhenti, nggak ada yang ngaji. Pulang dalam keadaan sedih, ya, dalam keadaan sedih, lunglai, lemes. Ditanya sama Allah, gimana keadaan rumahmu ya Allah? Udah nggak ada yang ingat sama saya lagi, udah nggak ada yang ingat sama saya lagi. Hartamu gimana? Udah habis dijualin sama anak-anak saya. Tuh, lebih sedih lagi dia, ya kan? Gimana hartamu habis? Makanya kalau ada orang meninggal, orang tua meninggal, ya, anak, cucu semua pada ngerebutin harta, nangis. Ya, nangis, ya Allah, yang ditinggal setelah saya meninggal direbutin harta saya, milik saya, semua pada ribut, pada berantem kadang-kadang, ya, sedih. Ya, dia pulang tanya Allah, gimana keadaan rumahmu? Nggak ada yang doain saya, Allah, keadaan sedih. Terus Jumat besok itu begitu lagi terus. Bukan lagi mendapat keringanan siksa kubur, tapi dibebankan dosa-dosa anaknya yang masih di dunia, yang berebut harta karun, yang berebut harta segala macam, dilibatkan ke bapaknya. Subhanallah. Ya, jadi yang kedua, doain yang ditungguin sama yang sudah yang mati. Yang ketiga, orang yang sudah meninggal nunggu kabar, kapan kabar dia masuk ke surga apa ke neraka. Tuh. Karena besok ada 2 tujuan doang, Bu. Ada 2 tujuan doang. Kalau kagak ke neraka, ke surga. Udah gitu doang, udah. Nggak ada lagi tempatnya, udah. Kagak ada kapek, kagak ada, udah. Ya. Di sana udah nggak ada macam-macam, juga ada tempat. Kalau kagak ke neraka, ke surga. Nah, yang bagaimana yang di surga? Yang di surga tempatnya orang yang beribadah kepada Allah dan telah disiapkan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang munafik, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, telah Allah sediakan tempatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi 3 hal yang ditunggu sama orang yang meninggal. Dia nunggu kapan hari kiamat. Yang kedua, tungguin doa-doa kita yang masih hidup. Yang ketiga, kapan dia kabar yang memberitakan dia masuk surga atau neraka. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan catatan ibadah kita banyakin. Ya, jangan sampai ditinggal, utama sholat itu yakni yang pertama kali nanti dihisab sama Allah. Ibadah lain belakangan, haji, sedekah, infak lain sebelakangan. Yang pertama kali nanti, yang pertama kali dihisab sama Allah, sholat. Sudah sejauh mana sholat kita? Sudah sejauh mana ibadah kita sama Allah? Ya, udah sampai di mana ibadah kita sama Allah? Udahkah sholat kita sempurna? Kalau khusyuk kayaknya kita ukuran kita mah jauh, ya, jauh. Sekelas ustadz aja kadang-kadang juga sholatnya juga lupa, benar, ya. Kalau lagi sholat ada aja yang diingat. Kalau belum sholat nih, ada nyari dompet, di mana itu dompet? Nggak ketemu tuh sampai 2 jam. Sholat johor, Allah, ya Allah, di bawah jok motor, ingat. Begitu kan? Bener nggak? Itu saya kali, bapak-bapak enggak kali, usuk. Enggak beda. Gitu ya. Begitu ya. Kadang-kadang begitu tuh. Sama. Pernah saya janji sama RT aja tuh. Ini saya bingung, ini kurang apa gini ya, saya mau isya atau mau apa, sembahyang isya, Allah, ya Allah punya janji sama RT aja, ini jadi saya begitu ya. Sekelas kita mau khusyuk makanya masih jauh, paling tidak sempurna ya. Jalanin sholat ya, sholat ketika kita takbiratul ihram,
Allah, usahakan hati mulut jadi satu. Ya, setelahnya itu mah kita yang saya tadi bilang musuhnya jarang, jauh. Ya, paling tidak ketika Allah rada panjangan dan Allahu Akbar. Nah, cepetan. Allah. Jadi niat mulutnya kalimat Allahu Akbar, artinya niatin saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Usaha seperti itu. Selebihnya kita kesononya mah keingetan apa baik biasa gitu mah ya. Usahakan sholat jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal tanpa ujur, kecuali kalau sholat itu ya sholat enggak mampu berdiri boleh tidur, boleh duduk ya. Jadi kalau udah enggak berdiri enggak kuat gemeteran kakinya, kalau lama berdiri gemeteran ya boleh duduk. Duduk udah enggak bisa ngencing mulu bawaannya, boleh tidur. Tidur celentang aja tuh saya sakit kayak ngap miring aja boleh miring. Jadi kalau udah berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tidur telentang nggak bisa, miring nggak bisa, disolatin. Terakhir udah benar disolatin kita. Ya, disolatin. Jadi kalau namanya disolatin sama sholat beda. Kalau sholat imam di depan, kita di belakang. Kalau disolatin kita di depan, imam belakang. Pengen yang mana Bapak? Nah pasti kebagian semua gitu ya, pasti kebagian semua. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.